walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustad, sedaya ingkang kawula mulyakaken lan dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten ngarsanipun sesepuh bini sepuh, sedaya haji sepuh lan kesepuhan wonten ing wilayah mriki ingkang kawula hormati, uga kula bekteni wonten Simbah Mariono, wonten Bapak Profesor Dr. Haji Sudarmin, wonten Bapak Haji Dwi, wonten Bapak Haji Yoyon, Bapak Jahir Rafi lan sedaya para rawuh ingkang kawula hormati. Mboten ngirangi raos hormat kula mboten sebat setunggal nanging mboten ngirangi raos hormat kula teman-teman sedaya. Sedaya para rawuh ingkang dipun rahmat Allah Subhanahu wa taala, kados pundi kabaripun dalu menika? Alhamdulillah fi amanillah. Syukur pada Allah kita masih dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih iman. Alhamdulillah imun juga masih terjaga. Alhamdulillah aman kondisi lingkungane. Alhamdulillah mboten gadah rasa iman-iman kangge ngamal soleh dalu menika. Kangge tiyang ingkang kagungan iman niku mboten iman-iman sedekah. Duka niku sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah harta benda, makanan lan sanes-sanesipun. Kangge tiyang iman boten gadah rasa iman-iman menawi nglampahi amal sholih, derek ngaos, derek jamaah sesarengan boten gadah raos iman-iman. Ning nggih iman temen wong bagus rak duwe iman. Iman temen wong ayu rak duwe iman. Nabi Yusuf luwe bagus duwe iman. Siti Zulaikha luwe ayu duwe iman. Dadose mugi-mugi kula panjenengan sami saged njaga syukur-syukur ningkataken iman takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam tetap dipun aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga lan sahabat-sahabatipun ingkang kita suwun kula panjenengan sami sageta kecatet dados umat Nabi Muhammad ingkang badhe dipun paring syafaat benjang yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ben boten muspro saene kan majelis niku wonten selawate. Monggo sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para rawuh kang hormati, dalu menika kajian kita tangkihul kaul bab fadilah iman. Iman niku napa to jane iman niku? Kok riyen nalika Kanjeng Nabi dipun tangleti dening malaikat Jibril niku Kanjeng Nabi mawal iman karo malaikat Jibril, iman ku apa? Wekdal niku Kanjeng Nabi dawuhipun al imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Wekdal niku Kanjeng Nabi dawuhipun iman niku Anda percaya meyakini adanya Allah, malaikat, kitab Allah, Rasulullah, hari kiamat, dan iman percaya yakin adanya takdir baik maupun takdir buruk. Akan tetapi wonten mriki kitab Tangkihul Kaul dipun sebutaken hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu kita mengetahui kemudian meyakini dalam hati. Yakin bahwa Allah itu benar-benar ada dan mengetahui pula sifat-sifat Allah itu maha kuasa. Allah memiliki 99 asmaul husna, memiliki 20 sifat wajib dan mustahilnya, 20 mustahilnya. Yakin dalam hati dan mengetahui, ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan aku iman. Tapi nggih dibuktikan oleh syahadat, biqauli syahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa amalu bil arkan, kemudian diamalkan dengan perbuatan, dengan tingkah laku, diwujudkan, dibuktikan iman itu sebagaimana surah Al-Asr yang sering panjenengan hafalken ugi surat Atin niku illal ladzina amanu wa amilus solihat, selalu bergandengan tangan, pasangan itu enggak mau terpisahkan. Orang yang beriman itu yang beramal soleh. Buktinya iman beramal soleh. Amal soleh itu harus dilandasi dengan iman. Kalau amal soleh tanpa dilandasi dengan iman, muspro itu buatan mendatangkan pahala, buatan ndugeke ganjaran. Sebab buatan dilandasi, buatan didasari, buatan pondasi iman. Ngaku iman nggih kudu dibuktiake ngangge amal soleh. Kalau ini kok pun di-share kali Bapak Profesor wonten grup takmir kok surah napa nika? Ten grup napa? Ten grup takmir kok surah napa nggih? Sing mun share nika. Kula kok kesupen nika. Ya Allah. Surah Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat pertama munine alif lam mim. Mung Gusti Allah sing ngertos maknane napa niku karepe napa Gusti Allah sing ngertos lah. Inti sari dari alif lam mim itu Allah yang Maha tahu. Ayat yang kedua Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kebanyakan manusia mengira itu dia setelah mengatakan aku beriman lantas dibiarkan aja, enggak diuji oleh Allah.
Hasiban nas yatraku ayaqul amanna wa hum yaftanun. Memangnya nek wis ngomong aku iman terus enggak diuji oleh Allah, tetap aja diuji karena hidup di dunia ini adalah ujian. Harus siap menghadapi ujian. Hidup di dunia ini harus siap menghadapi ujian. Ujian Allah kadang berupa kenikmatan, kelezatan yang luar biasa, yang menggiurkan. Kadang berupa hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan, menyusahkan. Namun kebanyakan orang lolos ujian kalau ujiannya itu berupa hal-hal yang menyedihkan, menyusahkan, merepotkan, menyakitkan. Eling marang Gusti Allah, ingat terus zikir, nyebut marang Gusti Allah ketika ujiannya pahit. Namun ketika ujiannya manis dengan kemewahan dunia, lupa daratan. Lupa daratan di tengah laut terus lupa daratan. Di lautan terus lupa lautan. Kalau ujiannya yang manis-manis sehingga lupa pada Allah Subhanahu wa taala, lupa bersyukur. Para yang hormati, hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al imanu uryanun. Iman itu telanjang, butuh iman. Walibasuhu taqwa. Pakaiannya takwa itu yang menjadi pakaian orang yang beriman ya takwa itulah. Nopo takwa? Melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, itulah takwa. Jadi iman itu telanjang uryanun. Maksudnya telanjang itu udon itu maksudnya hatinya dibersihkan dari hal-hal yang syirik, yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Dibersihkan hatinya dari kemaksiatan, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah lah. Yang syirik, yang musyrik itu yang enggak disukai oleh Allah, dihilangkan, bersihkan. Maksudnya uryan, telanjang itu hatinya diresiki. Kemudian ditutup dengan pakaian takwa. Wa zayyinatuhul haya, dan hiasilah dengan rasa malu. Malu aku kalau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Malu aku kalau berbuat maksiat. Malu aku kalau meninggalkan perintah Allah yang wajib. Malu aku kalau melanggar larangan Allah. Hiasi dengan rasa malu. Dalam hadis yang lain, la imana liman la haya'alah. Orang dianggap iman lah, atau orang sempurna imane. Orang yang tidak punya rasa malu, rambisin. Cara mriki napa? Duwablek. Duwablek, rai gedhek, weteng karet wis rambisin. La imana liman la haya'alah. Wa samaratuhul ilmu, dan buah daripada iman itu adalah ilmu. Buah-buahannya ilmu. Nah, dengan ilmu itulah kita bisa mengamalkan iman itu, syariat ini sesuai syarat rukun dan syarat sahnya. Tanpa ilmu kita sudah iman, mau mengamalkan ibadah, karena tanpa ilmu tidak tahu syarat sahnya, tidak tahu rukunnya, wah kacau deh. Melu wudu neng mboten ngertos syarat sahnya wudu, banyune kudu piye mboten ngertos, rukune wudu mboten paham, urutane kudu piye mboten ngertos, sebabnya mboten gadah ilmu. Lah nek mboten ngertos syarat sah lan syarat rukune, lah napa tekan nggih. Maramilo iman itu akan membuahkan ilmu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Tidak disebut iman la imana, wis ora sempurna imane lah, la imana liman la amanatalah. Orang yang tidak memiliki sifat amanah, tidak bisa dipercaya, diamanai. Duit iki duit kas, dikurang-kurangi, titipan duit kas 2 juta, laporannya 1.900.000. Dikasih amanah, iki anak openono, ditelantarke anaknya, tidak dididik dengan akhlak yang mulia, sehingga
anak hanya dibekali ilmu bisnis tapi tidak dibekali akhlak, sehingga nantinya pun jadi tidak berakhlak lah. Diberi amanah jabatan, tidak bisa amanah dengan jabatannya. Dia berkhianat atas jabatannya itu, mengingkari janji-janji saat akan mencalonkan diri sebagai pejabat. Tidak amanah. Ya, amanah itu berat. Membawa amanah itu seperti orang membawa bara api di tangannya. Maka orang yang berkhianat dan berdosa adalah bukan termasuk golongan orang mukmin kalau menurut hadis Nabi yang ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian bisa memiliki rasa cinta pada saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Oh, nek aku ngene kok lara, mula aku aja nganti ngene iki tanggaku. Aku nek dirasani kok lara ati, aku ora bakal ngrasani tanggaku. Aku nek dijiwit lara, ya aku ora bakal jiwit sedulurku lah, sahabatku, tetanggaku. Aku kalau melihat kemungkaran seperti ini kok tidak enak, maka aku jangan sampai berbuat mungkar di hadapan orang itulah. Jangan sampai berbuat mungkar di hadapan Allah juga. Jadi mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Aku butuhnya ini. Oh, saudaraku sepertinya butuh itu ya, seperti yang saya butuhkan. Kelihatannya saudaraku kok kurang mangan, tak teri panganan. Kelihatannya sedulurku kok kurang biaya sekolah, tak bantu biaya sekolah anaknya. Ya, itu mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Bahkan ada yang mengartikan lebih luas lagi, seperti Ibrahim al-Sabrahiti, mencintai saudara itu termasuk saudara yang bukan muslim juga, tapi memperlakukan saudara yang bukan muslim dalam artian kita doakan dia agar mendapat hidayah dari Allah, bukan doa yang lain. Doakan dia, kan saudaramu kok sampai keluar dari Islam, doakan agar mendapat hidayah dari Allah, dapat petunjuk dari Allah supaya bisa masuk Islam. Begitulah Imam Nawawi dalam Syarah Arba'in menyampaikan yang lebih baik hal itu mengandung umumnya saudara sehingga meliputi orang Islam dan orang yang non-Islam pula, untuk didoakan agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh yang hormati, Rasulullah SAW punya sahabat yang terkenal dengan nama Abu Darda. Abu Darda itu dulunya sebelum masuk Islam dia penyembah berhala. Bahkan sampai berhalanya itu dibelikan pakaian yang bagus, yang sangat bagus, diminyaki wangi. Di pakaiannya berhala nih, nggone pakaian sing apik, kayak minyak wangi, disembah-sembah. Abu Darda itu pedagang, saudagar kaya. Suatu hari saudaranya Abu Darda, sebut saja namanya Abdullah begitu, ngelimpe Abu Darda, berhala yang sudah dikasih pakaian bagus diminyaki wangi itu diambil, dibuang jauh ke jurang. Begitu Abu Darda menuju ke tempat berhalanya, mau ibadah, mau menyembahnya, kehilangan berhala, marah besar dia, marah-marah. Kemudian dicari siapa pelakunya. Begitu tahu pelakunya Abdullah, tiba-tiba Abu Darda mendadak itu mendapat hidayah dari Allah. Dia terus sadar, oh yo braula ki ra ana artine, ora iso aweh keselamatan, tidak bisa membantuku apa-apa, memberi keselamatan nggak bisa, memberi rezeki nggak bisa, menjaga keamanan nggak bisa. Kenapa harus sembah-sembah?
tiba-tiba Allah memberikan hidayah padanya dan tersadar, masuk Islam, mencari Nabi Muhammad SAW, bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Setelah bersyahadat, Abu Darda masuk Islam, kemudian menyatakan, aku masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Aku adalah seorang pedagang. Aku ingin menggabungkan bisnisku dengan ibadahku. Berusaha sekuat tenaga Abu Darda. Setiap kali ikut kajian, ikut ngaji di hadapan Rasulullah, ikut jamaah, belajar Islam puas-puasnya, sekuat-kuatnya pada Rasulullah SAW. Namun ternyata Abu Darda tidak mampu menggabungkan bisnis dengan menuntut ilmu, ngaji nggak bisa. Akhirnya Abu Darda dengan rela melepaskan bisnisnya, tinggalkan bisnisnya. Pokoknya aku ikut Nabi Muhammad SAW. Penting aku ikut Nabi Muhammad SAW, ikut ngaji Nabi Muhammad SAW, sampai aku bisa meraih husnul khotimah. Itu Abu Darda. Jadi begitu kuatnya iman yang dimiliki sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh jika dibanding dengan iman orang-orang Muslim yang sekarang ini. Panjenengan juga sudah sering kali mendengar bagaimana kuatnya iman yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah, disiksa begitu sakit tanpa diberi makan minum sehari semalam, di penjara, dipukul, diajar, diseret pakai kuda, dijemur di atas pasir panas, ditindih batu besar, namun tetap Allahu Ahad, Allahu Ahad. Rasa sakit hilang dengan kekuatan iman, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Kalau orang sekarang gek dimingi-mingi perkara sithik, wis anakmu tak sekolah ke, sing penting kowe melu aku manut. Wis anakmu tak biayai, sing penting kowe rasa kangelan kerja, sing penting melu aku, ayo tak bendina tak sumbang mie dan sebagainya. Wis manut. Iman zaman sekarang begitu banyak yang lemah, mudah terpengaruh oleh godaan setan. Para ulama yang hormati, hadis berikutnya adalah qala Rasulullah SAW, al-imanu fi sadril mu'minin. Iman itu ada dalam dada orang-orang yang beriman. Wala yatimul imanu illa bitamamil faraidi was sunnani. Dan tidak sempurna iman itu kalau tidak diiringi dengan menyempurnakan ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah. Gampangilah, ibadah yang fardu itu yang wajib kita tunaikan adalah sholat 5 waktu yang fardu. Kok tidak sempurna melaksanakannya, asal-asalan, jenglit layu. Wudu yo asal-asalan mboten disempurnake, sunah-sunah ditinggalke, niku termasuk wala yatimul iman, dan tidak sempurna imannya. Wala yafsudul imanu illa bijuhudil faraidi wasunani. Dan tidak rusak iman seseorang itu kecuali dengan mengabaikan hal-hal yang fardu dan yang sunnah. Diabaikan, dikurangi, dirusak. Pripun rusake? Dan niku wau salat fardu kudune isak 4 rakaat, aku selak kesel 3 rakaat wae tak kurangi. Mosok salat isak dikurangi 3 rakaat. Wudu, ngusap, basuh tangan, basuh kaki, masih ada yang kelewatan, ya tidak diulang lagi basuhnya. Ada yang kelewatan masih kering di tangannya, di bawah mata kakinya, tidak disempurnakan. Yang fardu, yang sunnah itu akan merusak iman kalau hal itu dirusak pula yang fardu dan sunnah. Faman naqasa faridatun bighairi juhudin uqiba 'alaiha. Faman naqasa, barang siapa yang mengurangi naqasa faridat yang fardu
bi ghairi juhudi, dengan tanpa ada rasa ingkar, ngurangi ibadah yang fardu tapi tidak ada rasa mengingkari, itu tetap saja uqiba alaiha, akan mendapat siksa atas perbuatannya mengurangi, tidak mengingkari hal-hal yang fardu yang diwajibkan itu. Waman atamal faraidu wajabat lahul jannah, dan orang yang menyempurnakan hal-hal yang fardu, yang wajib, maka wajib baginya mendapatkan surga sebagai balasannya. Para yang hormati, maksud dari menyempurnakan kefarduan dan kesunahan adalah melakukannya dengan sempurna. Iman kita tidak rusak kecuali dengan kesengajaan kita berlaku kejam, mengurangi, meremehkan, merusak hal-hal yang fardu atau bahkan muncul rasa mengingkarinya, sehingga orang yang mengurangi satu kefarduan saja ia akan mendapat siksa karena meninggalkan perkara yang fardu yang diwajibkan kepadanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu la yazidu wa la yanqusu walakin lahu haddun. Rasulullah SAW bersabda, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, walakin lahu haddun, akan tetapi iman ada batasnya. Ai ta'rifun bi dzikri afradu furu'ul iman, maksudnya diketahui dengan menyebutkan cabang-cabangnya iman. Fa inna qaso fa fi haddihi, jika iman berkurang maka ia berada pada batasnya. Wasluhu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu wa yaqumus sholati wa ita'uz zakati wa shaum ramadhana wa hajju wa ghusl janan wa ghuslu janabah. Faman zada fi haddihi zadat hasanatuhu wa man naqasa fihi fa fihi. Pokoknya iman adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, melakukan mandi jenabat ketika berhadas besar, dan barang siapa yang bertambah batasan itu maka bertambah pula kebaikannya, dan barang siapa yang berkurang imannya maka yang berkurang batasannya. Ada sebuah cerita begini ceritanya, nanti mau cerita lagi, cerita tentang iman ini, tapi ceritanya nanti mau kok lali aku, ya Allah. Dikisahkan oleh Kiai Kusyairi. Kiai Kusyairi ini alumni dari Pondok Sarang, Rembang. Suatu ketika ada malaikat maut mendatangi laki-laki yang tiba saatnya, tiba ajalnya. Di saat sang malaikat maut sudah mulai menjemput ruhnya, kemudian meninggalkan anggota badannya, ternyata diteliti-teliti tidak ada satupun amal baik yang ditemukan di badan laki-laki itu. Malaikat kemudian melihat hatinya, diteliti ke hatinya, ternyata sama, dalam hatinya tidak ada amal baik.
hingga kemudian malaikat membuka rahangnya. Saat dibuka rahangnya, ujung lidahnya sedang nempel di langit-langit. Langit-langit. Ternyata itu menjadi tanda bahwa orang tersebut sedang membaca, berakhir dengan bacaan La ilaha illallah. Menurut Kiai Qusairi, di tengah keterbatasan amal baik yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, karena mengucapkan kalimat La ilaha illallah, laki-laki tersebut mendapat ampunan dari Allah dan termasuk golongan husnul khotimah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud, yaitu man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia berhak masuk surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu meraihnya ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa istiqomah dalam ibadah dan bisa meraih husnul khotimah. Para kalian hormati, hadis berikutnya ini. Ya Allah, masih banyak hadisnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu nisfani. Iman itu terbagi dua. Fanisfun fis sabri, wan nisfun fis syakur, fis syukri, wan nisfun fis syukri. Iman itu terbagi dua bagian. Setengah adalah untuk sabar saat menjalankan ibadah, saat menjalankan perintah-perintah Allah, sabar saat mendapat ujian dari Allah, sabar saat menerima musibah, bencana dan sebagainya. Dan separuhnya lagi, iman itu adalah syukur, mensyukuri segala pemberian Allah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan disyukuri apapun bentuknya. Kadang-kadang kita pun gak suka, padahal sebenarnya mengandung hikmah yang rahasia, yang tersimpan, yang kita tidak tahu. Ketoke ora seneng tapi jebule membawa hikmah di belakangnya, pada akhirnya membawa hikmah bagi kita. Dan kadang-kadang sesuatu itu menyenangkan, menarik hati, menggiurkan, ternyata malah mendatangkan bencana bagi kita. Maka perlu hati-hati menghadapi ujian hidup ini. Bagaimana kita bisa menjaga iman kita dengan dua macam itu, syukur dan sabar. Sabar dan syukur. Satu saat harus sabar, satu saat harus bersyukur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu qaidul fatqi la yaftiku mu'minun. Iman itu ikatan membunuh. Ikatan membunuh. La yaftiku mu'minun. Janganlah seorang mukmin membunuh. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Al-Hakim dan Abu Hurairah. Serta Imam Ahmad juga. La yaftiku mu'minun. Janganlah seorang mukmin itu membunuh. Maksudnya orang yang mengaku iman itu dilarang menghilangkan nyawa manusia kecuali di medan perang melawan orang kafir, dan saat membunuh tidak didasari emosi namun didasari keimanan membela Islam, itu dibolehkannya. Di zaman dahulu Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat, bercerita pada sahabat, yaitu ada seorang raja yang memiliki seorang ahli sihir. Seorang raja memiliki seorang ahli sihir. Ahli sihir itu bisa melakukan apa sajalah dengan sihirnya, bahkan menyembuhkan berbagai penyakit. Suatu hari
ahli sihir itu matur kepada sang raja yang bukan muslim ini, raja bukan muslim dicarikan oleh Rasulullah ini, raja bukan muslim. Wahai baginda raja, saya ini usianya sudah lanjut, sudah tua gini, sudah saatnya untuk mencari kader pengganti saya. Tolong carikan pemuda untuk saya ajari sihir agar bisa kelak menggantikan tugas saya nanti. Sang raja dengan gampangnya mencari pemuda untuk dikader sebagai pengganti tukang sihir tersebut mendampingi raja. Pemuda yang ditunjuk, dipilih untuk menjadi tukang sihir siap berangkat datang menghadap raja dan mulai bertemu dengan tukang sihir. Wahai anak muda, kamu sanggup menggantikan aku sebagai tukang sihir mendampingi raja? Ya, saya usahakan. Ternyata perjalanan dari kampung anak muda tadi menuju ke rumah tukang sihir itu harus melewati majelis ilmu, yang mana waktu itu pengasuhnya disebut dengan istilah pendeta, karena yang diajarkan kan kitab Injil yang bahasa Ibrani, yang asli dari Allah. Pengajarnya disebut pendeta. Saat melewati, anak muda tadi mampir, ikut kajian dulu, belajar dulu di situ, mendengarkan tausiah, mendengarkan ajaran Injil yang asli, yang Ibrani dari Allah, yang berbahasa Ibrani. Kemudian baru melanjutkan perjalanan menuju ke rumah tukang sihir. Begitu pula pulangnya, mampir lagi ke rumah pendeta tadi, baru pulang ke rumahnya. Lain waktu begitu lagi. Kalau di rumah ditegur oleh orang tuanya, wahai anak, kenapa kamu kok pulangnya telat, ada apa? Bingung menjawabnya. Saat hari berikutnya berangkat lagi, menuju ke tempat pendeta lagi, bercerita kepada pendeta. Kemudian pendeta nasihati, kalau kamu nanti terlambat ke tempat tukang sihir itu gara-gara kamu ada di sini, katakan pada tukang sihir itu bahwa kamu masih diperlukan oleh orang tua di rumah. Dan kalau kamu pulang ke rumah terlambat ditegur oleh orang tuamu, katakan kalau kamu di tukang sihir itu kelamaan, pelajarannya terlalu lama sehingga aku telat pulangnya. Baik, saya lakukan. Ternyata perjalanan berikutnya dari rumah sang pendeta menuju ke rumah tukang sihir itu, di tengah jalan pemuda tadi melihat binatang buas yang besar dan yang ganas menghadang di tengah jalan, sehingga banyak orang yang mau lewat ke jalan itu nggak bisa melaluinya, takut diterkam binatang buas itu. Sang pemuda tadi kemudian menanamkan keyakinan dalam hatinya setelah dikenalkan nama Allah oleh sang pendeta tadi, berdoa, ya Tuhan, ya Allah, kalau memang benar ajaran dari sang pendeta ini, bunuhlah binatang buas tersebut sehingga orang bisa lewat tanpa gangguannya. Namun kalau memang yang benar itu ajaran tukang sihir, ya biarkanlah dia. Sang anak muda tadi mengambil batu kerikil sambil mengatakan tadi, kemudian dilemparkan ke arah binatang buas tadi. Matilah seketika binatang buas itu, dan orang-orang bisa melewatinya, termasuk anak muda tadi bisa melewat dan menuju ke rumah tukang sihir. Kemudian sepulang dari tukang sihir ke rumah pendeta lagi, dinasihati oleh pendeta ahli kitab, wahai anak muda, kau tadi bercerita tentang perjalananmu menuju ke tukang sihir, engkau menghadapi kejadian semacam itu. Engkau sudah bagus,
lebih bagus daripada saya. Namun kamu nanti akan mendapat ujian lagi dari Allah yang beda lagi, dan ketika engkau mendapat ujian berikutnya jangan bawa nama saya, kata pendeta begitu. Ternyata sepulang dari pendeta ke rumahnya, terdengar cerita perjalanan dihadang oleh binatang buas tadi sampai kepada sahabat raja. Sahabat raja itu menderita penyakit kusta dan buta. Mendengar cerita tentang anak muda tadi, sahabat sang raja mendatangi rumah anak muda tadi, minta diobati kustanya dan minta diobati butanya agar bisa melihat. Anak muda pun tidak serta-merta langsung mengobatinya, namun memberikan nasihat bahwa saya tidak bisa menyembuhkan penyakit Anda. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya bisa mendoakan, memohonkan pada Allah agar engkau disembuhkan. Namun kalau sudah sembuh, hendaklah engkau yakin bahwa Tuhan hanya Allah, bukan sang raja itu yang dipertuhankan. Karena selama ini raja itu dipertuhankan, dan seluruh rakyat inginnya menganggap Tuhan itu ya raja itu, tidak ada Tuhan selain raja itu. Ternyata sahabat dari sang raja mengiyakan, yang penting sembuh kustanya, sembuh butanya. Saat itu juga sang pemuda berdoa mohon pada Allah, Allah kabulkan segera, sembuh kustanya, sembuh pula butanya. Sahabat raja menghadap kepada raja, menjumpai raja yang kafir tadi. Sampai di hadapan raja, raja kaget. Wahai sahabatku, siapa yang telah menyembuhkan kusta dan butamu sehingga kau bisa melihat seperti ini? Itu toh anak muda yang telah diajari sihir oleh ini orang tua ini. Kalau begitu berarti sihir anak muda tadi sudah hebat, sudah bagus, sudah bisa menyembuhkan Anda. Panggil anak muda itu ke sini. Dipanggillah anak muda itu untuk menghadap sang raja. Setelah anak muda menghadap sang raja, wahai anak muda, kau sudah bagus sihirnya, sudah hebat sihirmu, sudah bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bukan hanya dari sahabatku ini, tapi penyakit dari rakyat pun banyak yang bercerita bahwa penyakitnya sudah sembuh karena sihirmu. Anak muda tadi menjawab bahwa saya tidak bisa menyembuhkan dan saya tidak menggunakan ilmu sihir, tapi saya mohon pada Allah untuk menyembuhkan sakit ini. Siapa Allah? Tuhanku dan Tuhanmu juga. Berani-beraninya kamu menganggap ada Tuhan selain aku ya? Kau harus siap menerima hukumannya. Dihukumlah anak itu tadi. Dihukum. Ia perintahkan pada algojo-algojonya untuk bawa ke puncak gunung, lempar dari atas gunung ke jurang agar dia mati. Dibawa oleh algojo-algojo, bawa naik ke atas gunung. Sampai di puncak gunung, anak muda tadi berdoa, Allahumma kfinhim bima syi'ta. Ya Allah, aku minta perlindungan atas perbuatan orang ini dengan sekehendakmu ya Allah. Allahumma kfinhim bima syi'ta. Perbuatlah sesukamu ya Allah atas orang-orang ini. Ternyata gempa terjadi di gunung itu, bergetar. Gempa itu menggoncangkan para algojo-algojo tadi sampai mereka terpeleset jatuh ke jurang semuanya. Anak muda tadi selamat. Karena selamat, anak muda tadi kembali ke kerajaan menjumpai sang raja. Raja kaget, loh, kamu pulang sendiri, mana algojo-algojoku? Wahai sang raja, dia mati masuk ke jurang. Loh, weh, algojo yang lain sini, hukum dia dengan cara yang lain. Wahai sang raja,
engkau tidak akan bisa membunuhku. Udah, bawa dia ke tengah laut. Bawa tengah laut. Tenggelamkan di laut sana. Abu Jahal membawa lagi pemuda itu, bawa ke tengah laut lagi. Dibawa ke tengah laut, mau ditenggelamkan. Ternyata dalam perjalanan berdoa lagi, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, perbuatlah sekehendakmu ya Allah, sakarmu Gusti. Atas orang-orang mereka ini, atas mereka ini. Gelombang badai besar, kapal pecah, semua tenggelam. Dia diselamatkan oleh Allah di atas pelampung, di atas papan, terbawa ombak ke tepian, selamat, menghadap raja lagi anak muda tadi. Raja kaget lagi, loh, lah mana Al-Ghazalku mana? Tenggelam semua di lautan raja. Baginda tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan cara yang aku beritahukan, yaitu ikatlah aku di atas pohon di tempat yang luas, hadirkan semua rakyat untuk menyaksikan diriku, kemudian panahlah dengan busur panah milik sang raja ke keningku, itu baru sang raja bisa membunuhku. Oke, akan kulakukan. Dibawalah anak muda tadi ke tengah lapang, tanah yang sangat luas, digantung di atas pohon, dihadirkan rakyat-rakyat sebanyak-banyaknya untuk kumpul menyaksikan kejadian ini, agar raja puas bisa membunuh dengan anak panahnya. Setelah semuanya berkumpul siap, anak muda ditanya, apa pesan terakhirmu wahai anak muda sebelum kau menghadapi ajalmu dan anak panahku ini? Wahai sang raja, katakanlah sebelum melepaskan Abu Cur ini, agar bisa kena keningku dan bisa membunuhku, katakan Bismillahirrabbilhulam, dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Dilaksanakan oleh sang raja. Bismillahirrabbilhulam, lepaskan anak panah, kena keningnya, anak muda meninggal dunia dengan mempertahankan imannya pada Allah. Rakyat serempak mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Amanna birabbil hulam. Serentak rakyat mengatakan, aku beriman dengan Tuhan anak muda ini. Amanna birabbil hulam, karena tadi sang raja menyebutkan dengan menyebut nama Bismillah, dia nyebutnya Allah Tuhan pemuda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mau semara jadinya amanah birabbil hulam, aku beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Wah, raja jadi bingung kan, kecewa dengan mengorbankan dirinya terbunuh, tapi bisa mengislamkan seluruh rakyat, dan raja kebingungan. Rakyat diberi tekanan, dipaksa harus kembali kafir lagi, meninggalkan Tuhan anak muda ini. Raja membuat lubang besar, di dalamnya disiapkan pecahan-pecahan kaca dan paku-paku serta hal-hal yang menyakitkan. Api juga dibakar di bawahnya untuk menghukum setiap orang yang tidak mau kembali kafir. Namun ternyata setiap orang yang diintervensi tetap rela menerima hukum mati dengan mempertahankan imannya, tetap rela mati. Datang lagi, digitukan lagi, rela mati terus, capek sendiri raja akhirnya. Bahkan ada 3 pemuda yang setelah meninggal, 2 sudah meninggal, tinggal 1 pemuda ini yang bersahabat. Ketika akan tiba gilirannya, yang sudah meninggal datang arwahnya menghampirinya. Tenang, lakukan aja, nggak apa-apa, nggak sakit kok, hanya sakit sedikit banget ketika jatuh, sakit sedikit, namun kemudian dibawa Allah ke surga. Jadi aku enak di sana. Wah, pemuda itu pun yang terakhir pun masuk dengan santainya saja. Raja akhirnya kecewa. Begitu kisah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya.
Hadis sedikit lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin naro amara Allah taala bi an yakhruju minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman." Rasulullah SAW bersabda, ketika penghuni surga telah masuk ke surga dan penghuni neraka telah masuk neraka, Allah Ta'ala memerintahkan agar mengeluarkan orang-orang yang dari neraka yang di hatinya ada iman walaupun sebiji dzarrah atau sebesar atom adik molekul gitu. Nggih Pak Prof nggih. Atom nggak adik molekul apa nih? Lebih kecil dari molekul sebesar atom pun. Dikatakan oleh Al-Asqalani dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, ahli surga masuk ke dalam surga dan masuklah ahli neraka masuk ke dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, hei malaikat, keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun seberat biji sawi, sebagai kelebihan dari pokok tauhid tadi. Para rawuh ingkang kawula hormati, mekaten kajian Tangkihul Kaul dalu menika mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya lan nambah kuat iman kita sedaya hingga kita wonten akhir hayatipun saged mempertahankan iman dan Islam sehingga saged pikantuk husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kurang dan salah dari saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan baca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.